Berjumpa dengan aku lagi, Cesar Wicak. Di kesempatan kali ini, aku sama istri dan anakku lagi on the way ke Surabaya. Tujuannya sih mau cari parfum di Zara. Karena di Malang offline store Zara setauku masih belum ada, jadi option terdekat untuk ke offline store Zara yaitu di Mall Surabaya. Dan sekalian mau ngajak si kecil hangout tipis-tipis dalam rangka mengisi tangki cintanya. So, ikuti perjalanan kami berangkat dari Singosari. Ambil beli jajan dulu buat ganjilan sampai nanti sarapan di Sidoarjo. Mama apa, Dek? Oh, mam jajan itu. Ya, beli makanan ringan sama snack. Ada pasar ini dekat rumah, jadi sekalian mampir beli jajan aja. Crowded di sini, soalnya pasar pagi, pasar minggu. Kalau hari-hari biasa nggak serame ini pasar ini. Kalau minggu banyak macam-macam, ada dimsum, ada apa nih, sing kayak sushi Korea itu namanya. Bukan sushi Korea itu. Sama bawa itu jajan kesukaannya bocil. Jajan apa namanya itu? Kalau di sini sebutannya kuping gajah. Udah gak mau. Sekarang tanggal 15 ya, Mi. Tanggal 15 jam 7.36. Habis ini mau mampir Indomaret sini dulu buat beli tisu basah sama tisu kering. Tadi lupa nggak bawa ya. Tak beli tisu sih, nanti lanjut langsung di jalan besar aja. Oke, udah di jalan besar, di jalan utama Malang Surabaya. Paling deket lewat sini. Ini udah masuk ke pasar Singosari. Depan sana sih Mas Ian. Ini pasarnya. Aku memang niat nggak ngetol karena enak lewat bawah, bisa mampir-mampir. Kalau pingin beli jajan, pingin ke toilet, pingin apapun, lebih gampang berhentinya. Soalnya kalau lewat tol harus cari rest area dulu kan. Terus kalau lewat tol itu bayar. Aku males bayar tol. Biar ngirit budget, soalnya budgetnya biar bisa dibuat jajan aja. Di sana nanti buat beli makan, buat beli jajan, kita ngalahin lewat bawah meskipun nanti ada macetnya, nggak apa-apa deh. Dalam. Nanti kayaknya aku mau mampir ke Rian Sidoarjo buat sarapan di sana. Baru lanjut ke kebun binatang kayaknya nih. Soalnya rencananya mau ngejak si kecil ini lihat hewan-hewan. Karena tiket kebun binatangnya murah, jadi sekalian ke Surabaya mampir ke kebun binatang. Sebetulnya tujuan utama ke Surabaya itu mau nge-mall aja, nge-work diskonan parfum. Sekarang udah masuk daerah Lawang, sebentar lagi ngelewatin pasar Lawang. Ini udah lumayan padat soalnya ya jalur-jalurnya truk. Kalau bawa motor lewat sini agak ngeri-ngeri sedep ini. Soalnya truk-truk terus. Kalau truk memang pelan, tapi dia di tengah ya. Tapi kalau mobil-mobil gini kan kenceng-kenceng biasanya. Di sini ada Hotel Niagara juga sih. Hotel Niagara. Legend sih. Cuman kalau aku mau nginep di sana ya rugi. Rumahnya si Singosari, nginepnya di Ngelawang. Terus wisatanya mau kemana? Ke kebun teh. Kebun teh tinggal nggak butuh waktu 1 hari untuk ke kebun teh. Nah ini Hotel Niagara yang pink ini kan? Iya. Ini Hotel Niagara, ini hotel yang legend nih. Ini masuk daerah mana nih? Lawang kan? Lawang. Harusnya wis Purwodadi ini nih. Purwodadi. Soalnya sana tadi wis liwat. Pak D. Soalnya di depan itu udah masuk di kebun Taman Purwodadi gitu loh. Ada tempat wisata kayak hutan-hutan gitu. Itu namanya taman apa gitu, Purwodadi namanya. Udah di depan sini, tinggal dikit aja. Tuh, jalannya lumayan lengang nih. Enak. Berasa ngetol ini. Jalan konstan 80 dari tadi. 80 ini normal mode. Oh ya, sekalian tak ceritain impresi kemarin soalnya di video
yang ke Jogja itu kan impresi berkendara pakai Innova Reborn diesel 2,4 tipe G itu belum tak jelaskan, cuman aku jelaskan konsumsinya aja. So far kemarin sangat nyaman, penumpangnya sedilit bangun, sedilit tidur, gitu terus. Ada suaranya, tiba-tiba hening, tiba-tiba rame lagi, crowd lagi, hening lagi. Mungkin kalau pakai mobil yang lain atau mobil sedan yang pernah tak bawa dulu nggak gitu nyaman ya. Soalnya mobil sedan karena dia pendek cenderungnya lebih keras suspensinya. Kalau Innova kondisi standarnya kalau kata orang Malang itu nyaman termasuknya. Soalnya nggak ganti pelek, nggak ganti ukuran ban, tekanan ban juga sesuai sama rekomendasi. Jadi harusnya nyaman. Ada. Nah ini kebun raya Purwodadi namanya. Aku baru ingat ya. Depan sini kebun raya Purwodadi. Oh ini sudah masuk Purwodadi, berarti tadi masih Sentul itu masih Lawang kayaknya ya. Ini pintu masuk buat parkir sama tiketnya. Nah kebun raya Purwodadi. Isinya tanaman-tanaman tok sih, banyak nyamuknya ya wajar kalau ya kayak semi-semi hutan. Nah, sebesar itu sampai ujung sana. Lanjut bahas tentang impresi berkendaranya. Kalau dari aku biasanya pakai Innova Grand kan dulu, kemana-mana Innova Grand manual itu menurutku udah nyaman. Nyoba Reborn ternyata lebih nyaman lagi, lebih stabil handlingnya, suspensinya lebih empuk, nggak mantul-mantul juga. Terus mesinnya terasa lebih halus, suaranya juga nggak terlalu masuk ke dalam kabin. Kalau seri KD itu 2KD kan, Innova Grand itu yang pernah aku pakai manual, itu suara mesinnya lumayan bocor ke kabin. Cuman karena aku seneng ya, suaranya diesel itu kayak enak gitu, gurih-gurih nyoy gitu. Jadi ya aku menikmati aja. Cuman kalau pakai Innova yang Reborn ini mungkin peredamnya lebih banyak. Ini telepon nih. Jadi suara mesin itu nggak terlalu masuk ke kabin, lebih senyap. Kalau suara luar nggak terlalu kedap kayaknya ya. Menurutku nggak terlalu kedap, sama aja kayak yang KD. Cuman kalau suara mesin itu benar-benar senyap. Getarannya pun juga lebih halus getaran mesinnya. Tarikannya juga enteng karena dia kan Matic 6 speed ya kalau Innova, kalau nggak salah sih ya. 6 atau 5 ya, 6 kayaknya, nggak pernah ngitung. Tapi kalau dari situ, dari MID-nya pernah itu 6 seingatku ya, nggak tahu lagi aku. Kalau Pajero kan 7 atau 8 itu, kalau ini 6. Enak tarikannya, lebih ya. Aku nggak pernah nyoba KD yang Matic selain Fortuner dulu. Kalau tak bandingkan kayaknya nggak head to head, karena Fortuner ukurannya besar, rodanya besar, mobilnya besar ya. Meskipun tuningannya ada dibedain, tapi nggak bisa head to head kalau dibandingkan sama Innova. Jadi yang pernah tak coba aja yang tak ceritain. Kalau Innova KD itu manual terutama, itu RPM nya di kecepatan tinggi itu lumayan tinggi. Aku jalan 100 km per jam seingatku ya, itu RPM nya udah 3000. Nggak 3000 pas ya, 3000 kurang gitu loh. Tapi kalau di Innova ini 100 km itu kalau nggak salah 2000 atau 2000 lebih itu. Masih nggak sampai 3000. Mungkin karena giginya banyak, rasionya banyak, jadi RPM-nya itu nggak tinggi. Mungkin itu juga yang bikin Innova ini kalau di tol itu irit. Soalnya pernah pakai KD ngetol dari mana, kita masuk Madiun dulu ya. Tol Madiun ke langsung exit tol. Exit tol Pakis langsung, waktu itu jauh. Itu bensinnya lumayan, padahal aku ngisi full itu dari Madiun sebelum masuk tol. Sampai Malang itu udah setengah ya. Udah berkurang segitu banyak. Karena RPM-nya tinggi, aku cruisingnya di 100 konstan. Nggak lebih dari 100, biasanya 120, sempat nyentuh 120-an. Cuman nggak sesering itu ke 120, lebih konstan di 100. Itu bensinnya lumayan. Padahal stabil, konstan kecepatannya segitu itu.
tapi bensinnya bisa seboros itu. Innova diesel KD 2KD. Kalau 1 GD ini pengalaman kemarin dipakai ke Jogja, kami habis bensin, bukan bensin ya, kami habis solarnya nggak sampai 1 juta dari berangkat sampai pulang. Soalnya waktu berangkat dari bensin setengah kami isi nggak sampai 200.000, 180-an. Terus hari kedua di Jogja ngisi 170. Terus pas pulang itu ngisi juga. Pas pulang kita ngisi Ami, ngefull ya kita. Iya, Ngefull 170-an juga. Katakanlah 200.000 kalau digenapin kali 3, 600.000 guys. 600.000 nggak sampai itu buat bensin, udah dipakai keliling-keliling kemana-mana. Dan dari berangkat sampai balik pulang 600.000 biosolar. Harga per liternya 6.800. Oke sih. Tenaganya ya jangan ditanya. Biosolar sama Pertamina Dex atau Dexlite atau BP diesel atau Shell yang diesel itu beda pasti. Ya, kualitas BBM-nya juga beda. Ya jangan ditanya, kalau akselerasinya ya lemot. Namanya juga BBM yang istilahnya grade-nya paling apa ya? Dibilang paling buruk itu ya gimana gitu. Paling rendah lah dari semua jajaran yang ada di pasar bahan bakar minyak. Itu yang biosolar itu untuk bahan bakar diesel itu termasuk yang paling rendah standar kualitasnya. Jadi ya nggak bisa ngomong kalau akselerasi. Memang kalau Innova enak, akselerasinya enak, mungkin lebih enak lagi, nggak mungkin ya, jadi harusnya lebih enak lagi kalau BBM-nya yang lebih bagus. Cuman karena balik lagi ngirit budget, kalau bisa beli biosolar kenapa harus beli yang mahal? Toh kebutuhannya nggak buat kebut-kebutan kan. Yang penting mobilnya nggak underpower dan diajak kemana-mana medannya itu dia siap. Jadi dari situlah kita memutuskan untuk beli ya biosolar aja lah, cukup, nggak harus yang mahal-mahal. Soalnya lumayan bedanya, hampir 2 kali lipat loh biosolar ke Pertamina Dex itu harganya, 2 kali lipat lebih kayaknya. Daripada buang uang di situ, mendingan buang uang buat jajan sama makan. Bensinnya solarnya itu pakai yang murah aja. So far pengemudiannya rasanya stabil, nggak limbung-limbung gitu ya. Ada limbungnya mobil besar tetap, cuman daripada yang pernah tak pakai KD kemarin dulu, Grand Innova Grand 2KD itu lebih stabil ini, lebih nyaman ini, posisi duduknya kayaknya lebih ergonomis yang ini juga, terasanya lebih mantep kalau pakai Innova ini. Kemarin itu aku nge-push dari Jogja kemarin di video terakhir itu kan dari piknik itu jam berapa aku lupa deh, nanti coba kalian cek video ini. Dari piknik itu pokok seingatku ya, aku sempat berhenti karena cari oleh-oleh, berhenti ke beberapa toko. Setelah itu berhenti ke masjid karena adikku kebelet pipis atau pup yang kemarin. Kira-kira jam setengah 11 kami baru berangkat dari Ring Road Jogja, sudah perbatasan sama Klaten kalau nggak salah. Aku nge-push nggak istirahat sama sekali, cuman berhenti sekali karena aku kebelet pipis di tengah malam itu di daerah Ngawi. Full dari Jogja perbatasan Klaten jam setengah 11 sampai Ngantang Kota Batu. Ngantang itu masih Kabupaten Malang. Itu udah azan subuh. Waktu itu azan subuhnya jam 4. Udah jam 4 sudah sampai Kota Malang aku. Tapi masih belum melewati Batu. Sampai Batu itu jam setengah 5 sampai Kota Batu aku. Termasuk nggak capek nyetirnya karena matic juga. Jadi nggak terlalu nguras tenaga untuk ngoper-ngoper gigi, karena kan aku pulangnya lewat bawah juga, nggak lewat tol. Kan banyak lampu merah-merah, tetap aja karena persimpangan itu kan butuh untuk diatur meskipun malam. Ada sih beberapa yang persimpangan itu lampunya kuning
yang kayak kuning-kuning itu loh, nyala kuning kedip-kedip. Tapi kebanyakan itu malah nyala lampunya, lampu merah hijaunya itu nyala, jadi tetap beroperasi meskipun malam. Nah kalau pakai manual kondisi kayak gitu capeknya minta ampun. Soalnya berhenti, akselerasi lagi, oper gigi 1, 2, 3 sampai 5, terus kemudian ngerem, ngoper lagi 1, 2, 3, 4, 5 kan capek ya kalau pakai manual. Kalau pakai otomatis kan ya tinggal gas aja, tinggal operasikan persnelingnya ke D atau ke netral gitu aja. Gak capek sih aku kerasanya, cuman ya ngantuknya itu setelah sampai rumah itu ngantuknya yang luar biasa. Tapi kalau dari segi capek nggak secapek itu. Ini konteksnya nyetir ya, capeknya nggak secapek itu kalau bawa mobil-mobil yang mungkin selain Innova kerasanya agak lebih capek mungkin ya. Soalnya kan di perjalanan itu ya jalannya nggak selamanya mulus, ada yang bergelombang, ada yang berlubang kayak gitu-gitu kan. Soalnya capek berkendara itu nggak hanya kegiatannya aja yang di kendaraan, tapi jalan itu juga mempengaruhi capeknya, kontur jalannya, terus sama kenyamanan mobilnya juga kan itu mempengaruhi. Nah kemarin penumpang-penumpangnya itu tak tanyain gimana capek katanya mereka yo nggak terlalu capek. Mami nggak capek ya? Nggak capek, bubuk terus. Wih ada kontainer terbalik nih. Iki. Ya. Ya. Iya kontainer terbalik. Ini udah masuk daerah mana aku nggak tahu wes. Nyerocos saya dari Singosari tadi udah 30 menit durasi yang tak lihat di HP. Nanti langsung pembahasanku tadi udah selesai belum ya? Ke distrik kontainer sampai lupa aku. Nggak capek sih penumpang, terutama mami kan soalnya gendong ini anak kecil kayak gini nih, dari berangkat sampai pulang keliling-keliling di sana ya kayak gini, anak kecil ini di pangku biar anteng. Nggak capek dia. Pernah kalau pakai KD dulu nggak capek ya Minang Sarangan ya? Nggak terlalu ya. Sing capek kan si nyupir. Waktu itu hamil anak ini besar, hamil 5 bulan atau 6 bulan itu pergi ke Sarangan. Ada videonya di Instagram, jangan lupa cek di video short reels ya, reels Instagram. Udah ngelewatin Taman Safari. Oh ini apa ya, legendnya pertanda kalau Taman Safari ini ada 2 gading yang saling bersilangan. Nah, next trip mungkin ke Taman Safari lagi, tapi nggak tahu ke Taman Safari sini atau Bogor. Mungkin bisa coba ke Bogor nih. Boleh. Bismillah, nanti kalau ada rezekinya ke Taman Safari Bogor. Pakai Innova lagi atau pakai yang lain nggak tahu. Yang ready yang mana kita pakai. Pokoknya yang Matic. Nah sekalian tak spill, rencana aku ada insya Allah setelah Lebaran itu mau ngetrip ke Jogja lagi dengan personil yang berbeda, sama orang tuaku sama adekku ke Jogja lagi. Tripnya juga ada yang sama ada yang beda, nanti tetap tak bikin vlognya, tapi kayaknya ya di jalannya udah nggak terlalu tak vlogin banyak. Kalau yang video pertama kan benar-benar full shoot di jalan kan. Nah karena untuk trip yang selanjutnya ini ada beberapa tujuan di hari pertama, ada 2 tujuan kira-kira, atau bisa lebih nanti tergantung waktu sampai sananya. Itu nanti lebih banyak pas waktu sampai di lokasinya aja, biar ada kenang-kenangan, ada video momennya kami pas lagi rekreasi gitu aja. Udah nyerocos kemana-mana. Sekarang udah jam 8:30. Nanti lanjut ke Sidoarjo aja. Oh sudah masuk Pandaan ini ternyata. Nanti ada Masjid Cengho tak shoot lagi ya. Udah mau masuk, ngelewatin Masjid Cengho. Lumayan ikonik ini masjid dengan konsep bangunan Chinese, warnanya merah gitu. Kalau dari pertigaan ini kiri ke arah Mojokerto ke Pacet sana, kalau ke kanan ke arah Surabaya atau bisa kembali lagi ke Malang. Dan masuk kanan nih kelihatan Masjid Cengho. Nah kita
kita ambil kiri karena mau masuk mau ke Surabaya. Ini Masjid Cenghonya nih. Cengho Religion apa tulisannya? Masjid. Nah ini nih. Nah pintu masuknya bisa dari sini, bisa dari sana. Nah ini, nah itu. Ya kayak gitu tau sih Masjid Cengho. Udah masuk wilayah Sidoarjo ini, Sidoarjo awal-awal. Dan di depan sana itu ada sebuah histori tragedi lumpur Lapindo, masih di depan sana. Ini udah masuk ke bendungannya, bendungan Lautan Belerang. Kalau keretanya lewat sini tuh pelan, nggak sampai 100 km per jam. Kan kereta itu jalannya 100 km per jam gitu. Itu nggak sampai 100, paling 60 atau mungkin di bawahnya. Dia lewat sini segituan lah kecepatannya. Ini tol lewat sini nih. Sekarang kan udah nggak ada tolnya itu. Nah ini jembatan tolnya ini. Ini kelihatan nggak ya? Tolnya itu exitnya ini jalannya. Penumpangnya pada tidur. Ya bukti dari omonganku tadi kalau mobil ini nyaman meskipun jalannya bergelombang. Ada kereta, berhenti aja deh, resiko. Oke. Yang aku bilang tadi udah masuk Sidoarjo, kecepatannya segini nih. Nggak tahu ini kecepatannya berapa, 40 mungkin, 40 km per jam mungkin ya. Segini nih memang jalannya. Aku kan ke Jakarta kemarin itu, tahun lalu itu naik kereta. Jadi pas waktu pulangnya itu sampai sini, itu jalannya memang pelan keretanya. Soalnya nanti getaran dari kereta itu ngerusak fondasi beton yang buat tanggul lumpur itu. Jadi ngeluber ke jalan dulu, soalnya pernah tanggulnya jebol, lumpurnya ke jalan dulu. Nggak tahu itu lumpur panas atau lumpur dingin, nggak ngerti deh. Tapi bisa dilewati mobil kok, bisa dilewati kendaraan dan nggak terjadi apa-apa di rodanya. Setelah panjang lebar penjelasan mengenai experience-ku mengendarai Innova Reborn atau Matic ini, bisa diambil kesimpulan bahwa mobil keluarga berkode mesin 2GD ini terasa sangat confident saat dikendarai. Power mesinnya sangat positif, konsumsi BBM dieselnya termasuk hemat, body roll tergolong minim, getaran mesin cukup halus, kabin luas, dan terasa cukup kedap. Suspensinya terasa lembut, empuk, namun tidak sampai mengguncang. Sanggup melibat segala situasi maupun kondisi jalan, khususnya di tempatku tinggal. Memang mobil ini bukanlah satu-satunya mobil keluarga ternyaman. Tapi bagiku, secara subjektif, mobil ini cocok dengan karakterku yang ketika bepergian kemanapun seringkali membawa keluarga besar dan barang bawaan yang cukup banyak, yang mana kebutuhan ini bisa terakomodir oleh mobil ini. Dan yang terpenting adalah mobil ini tercipta dari sebuah brand yang sudah sangat lama berkecimpung di dunia otomotif dengan memiliki jaringan after sales bejibun di seluruh penjuru pulau yang ada di Indonesia, yang pastinya membuat para owner mobil ini tak perlu lagi khawatir jikalau sesuatu buruk terjadi pada mobil kesayangannya. Di samping itu, bengkel umum non resmi pun bisa menghandle perawatan mobil ini. Istimewa bukan? Maka dari itu, populasi mobil ini sungguh banyak dijumpai di jalan raya khususnya di Indonesia. Oke, cukup mengagumi segala hal tentang mobil ini. Sekarang lanjut ke tujuan pertama dalam perjalanan ini, yaitu sarapan di sini. Aku mau ke McDonald untuk sarapan pagi. Ini jam 9.15 aku udah sampai sini. Mau cari parkir yang deket-deket sana aja lah. Dan ini parkirnya agak jauh ya nih. Ada nggak ya yang deket-deket sana? Kalau nggak ada putar balik jadinya. Wah, penuh ya kayaknya. Oh ini ada Innova ini. Tak parkir di Innova itu sis. Biar sama.
Sama-sama Innova. Iya, soalnya aku nggak mau drive thru, aku mau dine in aja. Kenyang nanti langsung jalan lagi ke destinasi berikutnya. Aduh, kena anak kecil ini. Ya lumayan cepet lah, meskipun macet emang nih. Lumayan cepet tapi. Tak repot kan kanan lah. Oke. Udah mepet trotoar. Udah sejajar sepiannya sama Innova KD ini. Alright, let's go. Ada Civic cuy. Civic yang baru ini. Ada Civic yang baru 1M lebih. Loh, ada yang bangun. Oke. Aduh, kenapa? Oh, geringgingen. Apa ya, kesemutan kalau istilahnya. Iya. Soalnya di posisi yang sama di waktu yang lama, jadi kesemutan. Nah, kita sarapan dulu Dek ke situ. Let's go. Sambil nunggu makanannya datang, main prosotan ini nih kayaknya. Ini di McD Krian. Sekarang jam 9.28, udah setengah 10, nanti paling sampai Surabaya setengah 11 atau jam 12 mungkin. Lalu makan kan paling nggak sejam. Aduh. Yo, makanan udah datang. Pesen Happy Meal juga biar dapat hadiah. Dapat apa ini, Dek? Ini Cicio maunya mainan yang kura-kura. Tadi ada 3 pilihan, ikan pari, anjing laut sama kura-kura. Dia pilih kura-kura ini. Ini aku pilih paket keluarga karena yang worth it menurutku. 75.000 ya, 80 ribuan sama teks dan lain-lain. Dapat 3 ayam kayak gini, minumnya ada 3, es krim 2. Terus aku cuma nambah Happy Meal itu dapat ayam, pilihannya ayam sama jagung, aku nggak pakai nasi, sama dapat minum susu ini. Oke lah. Tuh, lihat Dek, kasih lihat sini Dek mainannya. Wow. Apa mainan apa namanya ini? Penyu. Penyu. Terus, tak makan dulu ya, Rek. Engkau. Setelah makan kenyang langsung lanjut perjalanan lagi. Maaf ya, sambil makan dulu. Ini coba bismillahirrahmanirrahim. Apanya? Oh, itu plastik. Oh, harus dimasukkan lagi. Nasi dulu. Kamu yang ini baterainya berapa? Hah? Emang ya, selalu berdua kan? Oh iya. Akhirnya kakak ada yang ulang tahun. Di dalam kami loh. Ada itu loh. Ada ruangan ada 5 kaki. Bukannya rakyat terjadi dalam ini. Ini tidak jalan. Yuk, oh ada nasi, ada nasi. Taruh belakangnya ya. Tunggu teman-teman mau. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Parkir nih. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Amin. Yuk. Ya kan tadi ada ulang tahun itu. Nah, Kita sih. Kang parkir. Kayak parkir dulu. Siap, terima kasih. Makasih Acik. Sampai sana. Mana? Oh iya, siap.
Gini, tolong. Siap. Terima kasih Pak. Matur suwun. Iya sama-sama Mas. Dekat Mami wisuda. Wisuda Mami sana, arah Surabaya. Ini ada mall juga, Lipo Plaza Sidoarjo. Potang-potang. Oh, tutupnya jam 4. Nah iya, ya sekarang aja wes sebentar gak apa-apa, lihat-lihat aja. Kita gak bawa payung nih. Lumayan cekit-cekit nanti panasnya. Atas ini tol, kita underpassnya tol ini. Ini aku gak nge-map karena masih hafal insya Allah jalannya. Setiap kali ke Surabaya selalu lewat sini. Sambil nginget kenang-kenangan dulu ke kampusnya istri pakai mobil Kijang tua. Sekarang di jalur yang sama, tujuan yang serupa dengan kendaraan yang beda. Experience-nya beda tapi kenangannya tetap sama. Melintasi jalan yang mungkin tak banyak pengendara lain melaluinya ketika berangkat dari sisi selatan kota Surabaya. Memang bukanlah jalan tercepat menuju kota Surabaya, namun ada personal emotion yang membuatku selalu ingin melintasi jalan ini. Terasa berlebihan sih memang, namun bagiku tentang sebuah perjalanan itu ialah bukan seberapa cepat kita sampai ke tujuan, melainkan seberapa besar kita menikmati setiap menit dari sebuah perjalanan. Dari sinilah aku memahami pentingnya sebuah tujuan, karena akan ada sebuah perjalanan dengan sejuta keseruan. Ini kalau kayaknya ya, aku belum pernah sih tapi kalau kanan terus lurus terus itu bisa sampai ke Surabaya kota. Cuman aku pengen lewat kampusnya istri, jadi ini belok kiri. Lewat gang kecil. Jalan Patimura. Nah, kayak gini nih jalannya. Lewat perumahan, kayak perumahan sini. Jalannya konblok soalnya. Ini rel kereta, Dek. Nah. Aduh. Dulu di sini, Dek. Ini belok kanan ke arah kampus. Itu loh kampusnya Mami. Ayo. Jalannya rame. Sana kampusnya. Nah ini nih gedungnya kelihatan nih. Ini gedung belakangnya ini. Dulu Dani Caknan main di gedung belakang ini. Tahun baru ya Mi? Iya. Tahun 2024 kalau nggak salah. Main di sini. Ini Garisnya nama kampusnya apa nih? Umaha. Universitas Ma'arif Hashim Latif. Nah ini tempat masuknya, ini ada SMP, SMA, kampus, jadi satu di sini. Jadi kalau pas lagi aktif, dulu aku weekday kan kesini waktu mereka sekolah ya ramai sekali. Dari lintas generasi anak sekolah. Jadi satu di situ. Anak kampusnya ada, anak SMP-nya ada, anak SMA-nya juga ada. Tutup awan. Belok kanan. Nah. Nanti ke sana ketemu jalan besar. Nge-map sekalian wis. Dan sekarang menuju pemberhentian awal dari trip kali ini, yaitu ke Surabaya Zoo. Atau lebih familiar di telingaku yaitu Bonbin Surabaya. Dalam rangka melepas kebosanan si bocil karena terlalu lama di rumah, sekalian merefresh ingatan dia tentang berbagai macam satwa. Meskipun tak selengkap taman safari, kurasa cukup untuk sedikit meredakan kebosanan si kecil ini. Sekarang cari parkir dulu.
Pintu masuk parkir resmi Kebun Binatang Surabaya. Kita masuk. Dek, di atas itu ada apa, Dek? Sana, Dek. Kadal. Komodo itu. Komodo itu. Komodo, teman baikku. Aduh, jangan dipukulkan. Kita bayar tiket parkir. Di atas. Loh, Itu emang Iya. itu patung. Enggak apa-apa, Nak. Ini tuna. Iya, ada dua ya. potong emok. Komodo. Pokoknya semok. 10.000 Mi. Oke, siap. Terima kasih. Hah? Tantenya tertawa, senyum tadi sama adek. Iya, senyum sama tante. Wah, rame ternyata cuy. Kirain kebun binatang itu sepi. Kan mulai rame. Heeh. Loh, ada kita nanti. Ini deh. PCX. Nah, ente jalan dulu baru kami. Yuk. Rame ternyata. Ya alhamdulillah lah. Maksudnya berarti kan ada pendapatan untuk kesini, jadi bisa pemeliharaan satwanya lebih proper lagi. Nggak tahu ini parkirnya di mana ini. Cari parkirannya. Iya, Itu di situ tadi mungkin. aku nggak ngerti ya soalnya. Ada yang kosong ya masuk, nek nggak ada ya masuk putar balik. Ya wis parkir sini aja wis ya Mi. Timbang bingung nggak apa-apa, wis panas. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kirain sepi gitu loh. Ternyata banyak elf-elf kayak gini yang rombongan-rombongan gini kan lebih. Berarti kan memang udah laris tuh ya. Adek agak mundur dikit sayang. Ayo, tapi mau parkir. Tapi mau parkir. Adam, lihat hewan ini nanti, Nak. Nanti Oke, dah sekali masuk. inti. Fortunernya ada masuk. Kenapa? Masih sibuk cari parkir. Ayo sekarang keluar dari mobil, masuk ke parkiran. Masuk ke parkiran. Masuk ke zoo. Ini saking banyak yang diomongin sampai bingung aku ngomong. Yuk, turun, dah komplit semuanya. AC mati, di belakang mati juga. Oke, udah langsung kerasa panas ini. Padahal baru sebentar dimatiin. Ayo nanti dulu. Yuk, turun. Mepet. Ayo sama papi adek. Kuncinya taruh sini sih, dicantolin. Pintu masuknya sepertinya sebelah sana ya, nggak tahu juga sih apa sebelah situ, nanti aja lihat. Tahu Bibi, adik Bibi. Mana? Oh ya, ayo gendong papi dulu. Iya. Ayo topinya adik di mana? Pakein. Sini, Nak. Kacanya tak bukain dikit biar nggak terlalu panas. Soalnya kalau diterik kayak gini lebih enak kacanya dibuka dikit. 4 sisi. Sini, situ. Pokoknya jangan terlalu lebar, soalnya kalau terlalu lebar nanti kalau pas tiba-tiba hujan ya netes-netes ke dalam sih nanti. Yuk, adek. Let's go. Iya kan aku ngomong itu 85 pas gimana Mbak, kan di atas 85. Iya. Kalau lebih dari sama dengan baru. Iya. Nggak salah. Enggak tuku tiket mana nek lebih. Ayo, Dek. Ini, Dek. Di kakaknya sana. Ayo masuk sini. Di sini. Satu tiket satu jalur. Udah masuk di Taman Safari. Kok Taman Safari?
Surabaya Zoo. Dek, ada jerapah, Dek. Itu jerapahnya tinggi, Dek. Ini aja. Ini. Apa tuh? Kembali yang besar. Jerapah. Gimana Dek mainnya? Ceng-ceng. Gimana cara mainnya, Dek? Ceng ceng ceng. Oh, ceng. Iya itu. Adik Cio, pilih yang mana? Tuh. Ini kak, kenapa itu kambing? Gede banget ya. Kaki dong. Itu namanya banteng tuh. Buatan ini. Iya, turun. Sana lagi yuk. Ini kayak kudu bareng nih. Biar nggak kejepit nih. Akhirnya keluar juga. Oh iya, Ben. Lumayan. Oke. Yuk, turun dulu. Dia malah nonton. Hangat mobilnya. Nyalain dulu sini. Bentar. AC belakang nyalain. Dah. Adem. Saya istirahat dulu. Nanti update lagi kalau udah mau jalan. Oke, akhirnya diputuskan ke Pakuan Mall Surabaya. Dari sini 23 menit. Yes, jalan aja yuk. Anaknya makan dimsum. Kelaparan habis jalan-jalan panjang tadi. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini karcis, amin. Bismillah. Ntar gantian ada mobil keluar. Temperatur juga tadikan setengah. Nanti seiring berjalan dia kan pasti dingin. Enggak kenyang. Mau lagi. Oh, pintu keluarnya jadi satu. Terima kasih. Sama-sama. Tuh ditutup nih pintu yang situ. Iya. Memang keluarnya bukan ke situ. Paling banyak sih habis kecapean. Belum tak start. Wih, mobil ini nggak oleh putar balik sini, maksa putar balik. Bikin macet. WR kaset Surabaya itu. WR kaset. Lampu merah kan? Oh, enggak, iya, aku bingung deh. Nggak ada ininya, nyalanya lampunya. Nyala. Untung Yaris belakang itu dia ngasih syarat high beam. Ya wes aku langsung jalan deh. Warga lokal ya. Ada tadi. Itu Yaris merah belakang tuh. Terima kasih orang baik. Agak dek. Kayak uangnya sing
Wah, waduh. Oh iya. Tap itu. Mesti lah nawari pas kita harus Wes punya. selesai beli. Wih, lumayan. Kayak Araya. Kita dilewatkan sini sama Google Map. Kayaknya jalan Trabasan ke Pakuan lebih cepat nih. Kalau di daerah Malang sih kayak Perumahan Raya ini. Mungkin karena di Surabaya ya. Jadi menurutku rasanya kayak lebih eksklusif. Aduh. Papi, kita ada ayam papi. Ida. Udah sampai Pakuan Mall itu. Ayam mami. Itu Pakuan Mallnya di sana. Ida. Tinggal ngelewatin bundaran depan ini. Yang ayah. Sampai deh. Parkir ke dalam. Wih, padat coy. Tuh, Pakuan. Penuh gak ya parkirannya kira-kira? Kayo, itu Alphard. Iya. Toyota Alphard. Waduh, banyak sini. Lu banyak di sini. Sini kah? Satu potong. Oh iya. Iya tak. Awak ni banyak. Sensor. Oke. Makasih. Kartisnya aja sampai anget gini. Astagfirullah, kamu nyampe gini. Potong ngambil ini. Potong ngambil ini. Oh iya, itu kok. Heeh. Nanti putar balik kayaknya lewat sana. PTC parkir. Katanya parkir kanan. Nah, tapi nggak oleh kanan. Mall hotel sana. GLE. Ternyata segede ini ya. Aku mau parkir itu di yang tulisan parkir. Putar balik. Wih, Lamborghini Mi yang kuning Mi. Untuk Miata. Oh, wow. Tak cari parkir dulu ya. Nanti tak update lagi. Masih macet soalnya. Nah, melewati kemacetan tinggal nyari slot parkir yang kosong. Entahlah, coba aja tarik kemana aja. Jarang masuk. Adakah yang kosong di sini? Oh, kalau di rooftop itu parkirnya. Kita dapat parkir di sebelah sini. Di situ pintu masuk ke mall utama di sebelah sana. Jadi alhamdulillah dekat. Dan tadi muter berapa kali ya? 2 kalian lah kalau nggak salah. Untuk cari parkir ini. Kebetulan tadi ada mobil keluar pas aku deket sini, jadi langsung masuk aja. Pintu masuk mall deket, tinggal jalan kaki deket, nggak perlu jauh-jauh. Dan nunggu anak kecil ini persiapan. Parkirannya lumayan mepet. Cari cara mobil ini ke mobil ini lumayan ya 10 jari lah kira-kira. 10 jari. Tadi dipandu sama security, jadi ya lumayan ada yang ngabarin kalau udah mepet. Soalnya moncongnya udah lumayan maju. Saya ambil topi dulu. Bisa, kan mundur sana kalau nanti keluar.
Sini dek, berawat dek. Kita naik ekskavator aja ya. Atau naik lift? Naik lift aja guys. Wes tak ngomong dulu bentar, nanti tak insert sedikit-sedikit aja footage-nya. Dingin. Yuk. Nah, akhirnya nggak sampai 1 jam keluar mall soalnya nggak dapat promoan. Di Zara parfumnya lagi nggak promo. Hangat ya. Ayo dek, nyebrang dulu sini. Mau ganti popok anak kecil ini dulu sambil tak nyalain aja ininya, mesinnya biar nggak panas. Bentar dek ya. Yuk siap jalan ke Tunjungan Plaza sekarang tujuannya. Cari promoan Zara lagi, kalau nggak promo ya wis makan aja di sana. Nggak jadi beli. Oh, ngalami Fortuner ini. Terima kasih orang baik. Langsung ngerem mendadak loh dek. Demi untuk menghindari, untuk mengalah. Iya. Tadi ada banyak duket ya. Iya ya. Banyak anjing lucu tadi ya dek. Kalau kayak ketemu sesamanya ya apa ya dek? Kayak lapar. Bismillah anaknya. Waduh sekali habis. Nice. Kami bikin berapa tadi? Akhirnya keluar dari gua. Kita nggak nginep hotel, kita cuma lewat lobby hotel aja. Ada. Kilomi Electric Vehicles Charging Station. Iki, Oh, di sini iya. bisa ngecas mobil elektrik. Dicas lagi kita. Dah, Waduh. ada ayam wi mami. Ya, langsung keluar jalan sini. Dah, ada ayam ayah. Dah, Oke, sekarang gantian kita yang mengalah. ayam mami. Bayar tiket keluar dulu. Terima kasih. Menghadapi kemacetan di jalanan. Ini suruh langsung putar balik. Jalannya macet begini. Tapi kalau di kota-kota yang padat gini nih, estimasi waktunya berdasarkan macetnya. Semakin macet semakin lama. Meskipun jaraknya deket, tapi karena macet jadinya lama. Yes, putar balik sini. Apa ayam? Kenapa? Naik ayam. Mami, mami, yang kecil. Ya bentar. Apa? Apa? Yep. Yang kecil. Mami bilang kecil. Oh. Oke, lanjut langsung ke dekatnya Pakuan, ke dekatnya Tunjungan Plaza aja nanti, kan nggak terlalu lama. Wow, ada Oke, udah masuk area parkirnya Tunjungan Plaza 3 ini. Tempat biasa tempatku parkir maksudnya. Tempat parkir biasa. Aku kalau ke Tunjungan Plaza ya ke yang 3 ini. Sini bisa nggak?
terlalu jauh. Oke. Aku parkirnya agak kejauhan. Terus masuk ke ini TP3, jadi belok kanan. Tapi macet. Kalau sana TP4. Pasti lah di depan pintu masuk ini pasti rame. Oh, nggak ada yang sepi cuy. Yang mana tempat parkirnya? Tunggu aja dulu. Wis tak close-nya aja ini. Oke. Tak skip ayo, kayaknya membosankan cuma muter-muter cari parkiran. Nanti tak video kalau udah dapat parkirnya. Wow, pemandangannya lumayan guys, bagus, tapi dapat rooftop. Jauh ini turunnya aku nanti ke mallnya. Bah, nggak ada tempat sama sekali loh. Mungkin sini kali ya. Gini boleh gak sih? Sampai tak jaga dulu. Sulit parkirnya. Kayak satu-satunya parkiran ya di sini nih. Parkir sini aja. Penumpangku tak bangunin. Ini aku di parkiran TP2. Gak tahu lantai berapa ini. TP2 2A gitu. Kayak gitu. Wis, aku cari parkiran yang nggak terlalu tinggi juga, nanti turunnya yang repot, terus pas pulangnya nanti naiknya yang repot. Jadi aku ambil parkiran yang di sini aja, agak sempit-sempit cuman masih oke lah. Terus tak masuk mall dulu, nanti lihat dapat promoan nggak. Let's go. Mampir makan dulu, kelaparan. Terus ya, kepalaku mulai pening, kayaknya udah capean. Capek keliling-keliling dari Taman Safari ke bagaimana Pakuwon terus ke TP ini, dan berujung nggak dapet diskon parfum, jadi ya nggak jadi belilah. Memang niatnya di sini kan kesini bukan cari parfum tapi cari diskonan parfum. Ya hitung-hitung sambil jalan tipis-tipis buat ngehibur si kecil itu biar nggak bosan di rumah aja. Diajak jalan-jalan, mampir ke Tea House Tongji, Tea House Tongji. Beli makan dulu, terus setelah itu langsung pulang ke Malang. Makanan udah datang, udah dimakan separuh baru ingat. Oh ya, di video dulu lah harusnya. Makanannya enak nih. Nasi gorengnya kerasa woknya, aroma smoky wok itu. Porsinya pas, gurihnya pas. Dagingnya nggak terlalu berasa mendaging, crispy tapi empuk, nggak alot. Telurnya standar, telur goreng. Mie-nya ini enak, khas kuahnya kayak apa ya, kayak ada smoky-smokinya gitu loh. Mie-nya enak juga. Kalau sotonya aku belum nyobain. Sotonya. Nah, tak lanjut makan lagi ya. Alhamdulillah udah kenyang. 3 porsi ini udah habis. Ini tinggal telurnya aja masih. Bentar lagi lah. Nata lambung dulu, cari tuang. Terus aku pesen wedang uwuh, teh uwuh namanya. Biar badan nggak terlalu capek. Ada gula batunya juga ini. Itu leci, teh leci apa? Grass.
lemongrass. Ada serainya juga. Kalau punya aku lengkap ini ada semuanya ini, nggak tahu apa ini apa aja. Nah, aku mau ngaso dulu sini sebentar, terus langsung lanjut pulang ke arah Malang deh. Udah selesai makan, sekarang waktunya pulang. Ini exit untuk ke mau parkir mobil ini. Kita tadi parkir sini agak ke atas sedikit. Aduh, sumuk ya dek. Dan setelah ini langsung cus ke Malang. Patas. Terus nggak mampir-mampir lagi karena udah kenyang. Oh, ada mobil. Ayo adiknya masuk. Udah, bocil udah masuk. Assalamualaikum. Nih, lihat di depan itu mobil apa, Mi? Wah, Dek, ada Mini Cooper. Nah, sepertinya videonya tak tutup di sini aja. Udah durasinya udah terlalu panjang kalau di shoot sekalian sama pulangnya. Mungkin nanti tak shoot dikit-dikit, tapi nggak panjang mungkin durasinya. Sekian dulu dari aku, Cesar Wicak undur diri. Bye bye. Bye. Bye bye adek. Ma.